له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kembali dikumpulkan di dalam majelis ini atas izin Allah. Walaupun dengan cuaca yang bermacam-macam, kadang cerah, kadang hujan, tapi kita tetap diberikan keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semua, sehingga kita selamat di dalam dunia yang hanya sementara ini dan selamat di negeri akhirat yang kekal abadi nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nashihul Ibadah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sabi'atu wal 'ishrun, maqalah ke-27. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Kata Abdullah bin Mas'ud, Ad-dima aftaradallahu alaika, jadilah kamu atau kerjakanlah segala yang diwajibkan Allah atas kamu. Kerjakanlah, lakukanlah segala yang diwajibkan oleh Allah atas kamu, bitamami, dengan sempurna. Takun a'badan nasi, maka engkau akan menjadi manusia yang paling taat, paling berbakti kepada Allah. Bila hendak disambat orang yang paling taat, paling berbakti kepada Allah, paling rajin melaksanakan ibadah, maka kata Abdullah bin Mas'ud, kerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah atas engkau. Apa-apa aja yang diwajibkan itu digawi. Pokoknya nang wajib-wajib dahulu. Itu satu. Yang kedua, wajtanib maharimallahi takun azhadan nasi, dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka engkau menjadi manusia yang paling zuhud. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka engkau akan menjadi manusia yang paling zuhud. Ai tasri akbaran nasi bughdan lid-dunya wa i'radan anha, yakni dijadikan oleh Allah itu kita ini orang yang paling membenci terhadap dunia dan menjauhi atau mencela dunia. Nah, bila hendak menjadi orang yang paling zuhud, orang zuhud itu orang yang kada suka dengan dunia. Walaupun dia hidup di dunia, tapi dia tidak suka.
dengan dunia itu. Arti tidak suka, tidak terikat dengan dunia ini. Kada terikat. Apanya yang kada terikat? Hatinya. Kalau fisik tubuhnya mungkin masih terikat. Dia masih perlu makan, dia masih perlu minum, dia masih perlu kendaraan, makan, minum, kendaraan, pakaian, itu kan dunia. Tapi dunia itu semua tidak terikat dengan hatinya, dan ia tidak jatuh cinta dengan itu semua. Nah, bila hendak seperti itu, jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu kuncinya. Kata Abdullah bin Mas'ud. Itu yang kedua. Yang ketiga, warda bima qasamallahu laka, dan relalah, ridholah terhadap ketentuan Allah bagimu. Minar rezeki, dari rezeki atau yang berupa rezeki. Takun aghnan nasi, maka engkau menjadi manusia yang paling kaya. Ai tasri aksaran nasi malan, yakni menjadi manusia yang paling banyak hartanya. Maksudnya tadi banyak harta itu sugih hati. Paling kaya itu paling kaya hatinya. Nah, kuncinya Pak, ridho dengan ketentuan Allah. Nah, itu yang ketiga. Nah, kita jelaskan. Yang pertama tadi, kerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah atas engkau dengan sempurna, maka engkau akan menjadi manusia yang paling taat, yang paling berbakti. Berarti kuncinya yang wajib-wajib dahulu, jangan ditinggalkan. Nah, mengerjakannya bitamami, dengan sempurna. Arti dengan sempurna itu apa? Mengerjakan dengan ilmu. Sebab hanya dengan ilmu bisa sempurna ibadah. Itu kalau kuncinya. Bila tidak ilmunya beribadah, maka tidak bisa sempurna ibadah itu. Tidak ilmunya, kada tahu. Maka supaya sempurna ibadah kita, terutama yang wajib, kerjakan dengan ilmu, supaya kita ini, kata Abdullah bin Mas'ud, menjadi hamba, menjadi manusia yang paling taat di hadapan Allah. Ini Allah yang menilai, bukan orang, bukan manusia. Ini Allah yang menilai kita. Jadi kuncinya tadi, laksanakan ibadah dengan sempurna, supaya sempurna ibadahnya berdasarkan ilmu. Di mana mencari ilmunya? Itu pulang banyak wadahnya. Datang ke tuan guru yang paham dengan ilmu tentang ibadah. Kalau diri kita masih merasa kurang sempurna ibadah, rasanya belum cukup nih, datang bertakon, bertanya ke tuan guru, ke ustadz, ke kiai, kayak apa gerang ibadah yang sempurna. Atau kalau ada majelis ta'lim, majelis ilmu, duduk di situ, dengarkan supaya kita mendapat ilmu yang sempurna dan ibadah kita sempurna. Di mana lagi di sekolahan ada gurunya yang melajari kita di situ, supaya sempurna ibadah. Jadi ilmu juga kuncinya. Ya, bila ada ilmu di ibadah, ya itu kacau. Sembahyang pada tahu 4 orang jam berdiri, bertunduk, bertungging jadinya. Nah, betungging ya, disambatnya betungging, orang sujud sambatnya betungging. Mapan kayaknya aja sembahyang.
pulang haji, pada tahu apa-apa di sana. Manasik, ada 4 manasik haji. Padahal itu kuncinya manasik itu. Belajar ilmu tentang ibadah haji. Manasik ada 4, tahu-tahu tulak aja ke sana. Melihat orang berkeliling Ka'bah. Apa ini? Berkeliling-keliling biar Ka'bah. Bingungnya. Maka pakai anduk pulang, sambatnya anduk kayak dihram. Nanya kada ilmu. Atau sembahyang namanya. Ada beberapa masjid itu bila hari Jumat ada sujud sejadah. Karena ini kada tahu ilmunya. Pas sembahyang, kenapa 3 rakaat jangan sembahyang subuh? Hanyar ini nah aku menamui. Sambatnya 3 rakaat sembahyang subuh. Padahal orang sujud sajadah. Bongolnya jar ustadznya itu, nah disambatnya bongol belang ustadznya. Dah seorang bongol. Punya kadida ilmu. Nah, karena kadida ilmu akhirnya kada sempurna ibadah. Bahapal ibadah. Ada juga kisah orang sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat ini kalau mazhab Imam Syafi'i minimal 40 orang. Di kampung itu ada 39 aja. Maka hendak benar berjumahatnya sudah tanggung singkong aja lagi cukup akan syaratnya. Kalau mengarah si hukumnya itu fikih itulah. Tapi padahal hendak Jumat gini sah aja. Tapi orang kampungnya hendak 40. Siapa lagi lah orang kita nih jar, maka 39 hukum jalan lakiannya di kampung. Lalu ada nang bersuara, aku hanya ingat. Aku waktu mencari kayu di hutan ada pepondokan, di situ ada amang ya. Kalau sidin mau kita bawa ibu Jumatan, mencukupkan kita nih sampai Jumat. Ayo coba ibu aja. Tulak aja datangnya amang nih ke hutan. Sidin lagi menggergaji kayu ya. Hari Jumat tuh, nggak ada tahu. Ayo. Mang, wih, apa ya? Ada hajat mangai. Apa hajat? Kami ini hendak sembahyang Jumat. Bapak itu ya. Ada tahu. Bapak itu. Ya Islam kan ada. Islam bang orang tua aku malam Islam. Tapi aku ada tahu bapak itu di sini. Makanan kah ya? Yang mandina. Kada sembahyang Jumat. Ibadah. Lalu apa hubungannya dengan aku? Sembahyang Jumat mangai minimal 40 orangnya. Nah kami ada 39 ya. Minta tolong pian untuk mencukupinya supaya jadi 40. Nah kayak apa tuh ya? Oh, 4 jam pian kena. 4 jam. Sampai di sana kan paham aja pian. Hai bawa ya hai mun gitu. Bujurlah baya ibadah nih. Mun bekelahian mun bisa ngoparang sih. Lain ulang. Tahu jamuan penyerkelan lawan. Kada aja. Baju apa sih? Cukupan baju pianto sudah ada tua. Sudah tutup juga selawar sudah 3/4 juga di bawah lutut pada bapak aja. Sampai di kampung, sampai di musola, di masjid. Musola hanya diolah jadi masjid. Sampai di situ.
Lalu memulai hendak mulai sembahyang Jumat tamang tadi. Oh, rokoknya uang sarkelan tadi nih. Oh, bilang mulai nih ya. Nimpang nak mulai sudah, yalah, memajahi ke rokok. Sayang aja sih, simpan loh. Mantap kayak rokok sini kan. Dodong mendengarkan khutbah. Pas kada lawas bangun khutbah tuh ngaran hawanya hanya belajar gitu sih. Pas sembahyangan ini mang yang di sini sab pertama sini teman lakas paham dia sudah yang Allah sini melihat orang tempat juga bacaan imamnya Al-Fatihah rupanya rokok nang dimati sidin tadi kada habis matinya masih menyala aja tiup kipas angin pulang bertambah nyarak jarak kepanasan sidin rokok dikapit sidin ketek sidin naik jarak sidin kepanasan maka ke muka mengetek termasuk ke jubah imam di sini imam sembahyang ajar imam dia berjoget sembahyang jadi jarang ikut aja semua berjoget juga ini yang hubungan dari dah ya rokok itu enak sini panasan hidup Nah, bila hendak sempurna dan dicatat oleh Allah sebagai hamba yang rajin beribadah, maka laksanakan yang diwajibkan oleh Allah. Tapi dasarnya ilmu. Yang kedua, jauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka akan menjadi manusia yang paling zuhud. Kita ini yang ngarannya menjauhi larangan itu pada seberataan, pada semuaan awal pasti ada sedikit banyaknya ada yang kita kerjakan apa yang dilarang oleh Allah sebab larangannya banyak amunnya tada sembahyang masih kawan sembahyang juga amunnya kada puasa nah ini mulai sudah naik aduh ini puasa aja ada nang kawa ada nang kada sudah atau mulai sudah ada nang mun bejakan bersedekah kawaja berataan insyaallah biar sedikit 1000 gitu kawaja banyak lagi larangan yang lain yang dilarang oleh Allah. Nah, larangan-larangan yang banyak ini kadang-kadang walaupun kecil nilainya pasti ada sedikit banyak yang kita lakukan. Tapi kita tetap berusaha menjauhinya, tetap dengan usaha semampu kita. Bila sudah istighfar, astagfirullah, istighfar. Supaya apa? Menjauhi larangan Allah tadi supaya dicatat oleh Allah menjadi manusia yang paling zuhud. Kenapa? Sebab dunia ini banyak menyebabkan perbuatan-perbuatan itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Arti tidak disukai tadi pasti dilarang oleh Allah. Maka bila kita tinggalkan sesuatu di dunia yang tidak disukai oleh Allah, maka itulah orang yang paling zuhud. Contoh, orang zuhud itu kan orang yang tadi sudah disampaikan hatinya tidak terikat dengan dunia, walaupun fisiknya ada di dunia. Fisiknya masih perlu makan, masih perlu minum, masih perlu kendaraan.
tapi hatinya kada terikat dengan itu semua, dan inya kada jatuh cinta dengan makanannya, dengan minumannya, dengan kendaraannya, dengan hartanya, kada jatuh cinta inya. Tapi hanya sebatas untuk keperluan hidupnya aja. Itu. Nah, orang zuhud itu hanya sebatas keperluan hidup sesaat di dunia aja. Nah, bila sudah mulai jatuh cinta tadi dengan dunia, pasti sedikit banyaknya tegawi yang diharapkan oleh Allah. Nah, itu tuh. Ya kalau ketujuh lawan duit, ketujuh lawan duit, ketujuh kan ada. Biar mejar betakon nih, itu nyelesai ketujuh. Duit tuh wakil Tuhan, ada yang madahi. Jujur lah, sebab apa-apa pakai duit kan gitu. Nah, bila sudah ketujuh dengan duit, jatuh cinta dengan duit, apa aja nih, apa aja, ranjah beratan, ranjah etang. Nah, lalu disitulah akhirnya larangan-larangan Allah tadi kita gawi, kita kerjakan. Nah, itu ya. Tapi bila kada sekedarnya aja, nah bila sekedarnya ini, maka orang itu pasti cenderung lebih meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, karena sudah tahu. Yang penting ada pada perlu berhemat, apalagi melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, orang itulah orang yang paling zuhud. Ujar Abdullah bin Mas'ud. Namun kita ini masih ada terikat sedikit. Ya Allah lah, masih takutan hilang duit. Takutan hilang duit. Apalagi kamu beginian tuh, bang, duit ulul tadi hilang. Duit kamu berapa? 100.000, 10 ribuan, 10 lembar. Hilang berapa? Hilang selembar. Tinggal 90 ribu duit dulu. Wah, sedih. 10 ribu hilang sedih. Ujar lakinya, nah aku ganti nah 10 ribu. Pada mau hekam merangut pakai burit sapi gitu. Rangut untung kayak burit sapi merangut. Akhirnya apa, cukup kalau sudah 100. Nah ya Allah ya. Coba ada hilang 110 duit dulu pulang. Masih ya. Nah, cinta dengan dunia. Namun kita tadi kan ya masih, tapi belajar. Bila ada alhamdulillah, bila tidak apa mangga. Bila ada alhamdulillah, bila tidak mangga. Ingat pada duit, dompetnya aja bimpus. Nasib. Tapi mudah-mudahan duit kita lah, duit. Tapi berduitnya tuh berduit karena banyak ulama nang berduit tapi hati kada terikat hatinya. Nah, yang ketiga, warda bima qasamallahu laka minar rizqi. Ridho, rela dengan ketentuan Allah berupa rezeki, takun aghnan nas, maka jadi manusia yang paling kaya di sisi Allah. Sebab kaya itu menurut versi Allah adalah kaya merasa cukup. Di mana letaknya merasa cukup? Di hati. Kaya apa gerak merasa cukup itu? Menerima, ridho, rela apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah itu Bang.
dibari 20.000. Alhamdulillah cukup Tuhan ya. Isok dibari sidin 100.000 lebihan Tuhan ya. Inilah padahal ibadah lebihan. Ayo. Nah, umpama nih hidup sehari itu 20.000 ya cukup sudah. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Cukup 20.000 nih. Cukup bahasan hidup ulun sehari dengan keluarga umpamanya. Sekalinya isoknya diunjuk di Allah 100.000 timbul dapat nih. Mas 100.000 banyaknya. Ya Allah kebanyakan. Adalah yang bebanderan gitu ya. Di sini nah coba kan. 100. Dah nih sok lagi nih. Nah. Kerida latihan Tuhan ayana. Dah harapan. Nah itu Bang kita. Kenapa? Karena merasa belum cukup terus. Itu nah. Artinya merasa belum cukup berarti masih belum rela dengan ketentuan Allah. Ya kalau belajar ya kita belajar rela, belajar ridho, belajar bagaimana. Oh Allah unjuk 20.000 itu pang 10.000 ya cukup jadinya aja. Itu harusnya akunnya lebih cukup. Itu caranya supaya tumbuh latihan ridho, latihan rela, latihan ikhlas. Akhirnya bersyukur terus. Itu. Nah, jadi bila sudah ridho dengan ketentuan Allah, itulah orang yang paling kaya. Berarti kaya itu kada kawan diukur dari materi. Kan gitu. Berarti kada kawan diukur dari tampilannya, dari fisiknya, dari apa yang dipakainya. Jam sing larangan. Apa ngaran jam? Rolex. Ada lagi Apple. Nah, dari Apple jam. Apple yolah ya jam. Larang. Jam larang-larang. Tapi kada ingat juga dua waktu. Jamnya aja larang, tapi dengan waktunya kada ingat. Mengatur waktu kada bisa, bayar jamnya aja yang larang. Kan rugi. Jam 10 juta, 15 juta. Tapi waktu kada bisa mengatur waktu hidup. Wayahnya sampai sembahyang kada tahu, wayah sampai beribadah kada tahu, dah jam sing larang. Harusnya jam larang bisa mengingatkannya tentang waktu-waktu beribadah. Masih mending bang HP lah. HP itu adalah dunia bila sampai waktu sembahyang masih mending itu bagus, mengingatkan masih. Jadi belajar ridho dengan ketentuan Allah, maka kita akan menjadi manusia yang paling kaya atau dikayakan oleh Allah berbujuran. Nah itu bila hendak kuncinya belajar ridho dahulu, ridho ikhlas. Satu akan dikayakan oleh Allah hati dan dikayakan bujuran fisiknya, materinya. Kuncinya ridho. Ridho atau senang, ridho atau bahagia. Bahagia dengan siapa? Bahagia dengan Allah. Himong arti bahagia dengan Allah tuh inya kadang memprotes dengan Allah. Bila kadang memprotes tuh senang Allah. Coba diprotes. Kita aja orang tua aja diprotes anak, diprotesnya. Iya nek duit gak ada aja, ulun kan disangui sekolah. Ya orang tua kira-kira syarek lah, kurang ajar duit kok.
yang jolim dengan anak. Wah, protes. Gitu juga Tuhan akhirnya. Yang ada adil, orang sugih, ulun kada. Nah, protes lo. Sarek dua Tuhan. Mungkin apa hendak disugihakan Allah? Mungkin apa hendak disugihakan Tuhan? Ini soalnya aja protes. Tapi bila ridho, belajar dulu nih. Dilatih Allah ridho kada nih dengan kayak ini. Dilatih. Ini ada juga orang itulah berdoa. Ya Allah, sugihkan ulun. Sebab banyak sudah orang mengira ulun sugih, sudah ada. Ulun siap sudah jadi orang sugih. Wah. Baguslah doanya ya. Bagus juga Bang. Orang mengiranya sugih, padahal ada. Nah ya Allah, orang menyambat ulun ini sugih, padahal ada. Ayo sugih akan. Nah, kira-kira itu pelajarannya. Yang pertama tadi, kerjakan yang diwajibkan, maka akan menjadi hamba yang paling berbakti. Yang kedua, tinggalkan apa yang dilarang, maka akan menjadi hamba yang paling zuhud. Yang ketiga, ridho dengan ketentuan Allah, maka akan menjadi manusia yang paling kaya. Kira-kira itu yang bisa disampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang barokah, diberikan istiqomah beribadah, istiqomah menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah dalam surganya bagi hisab. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barri 'alal muslimin ya arhamar Ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا المولى والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث منا الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واغفر أذى المؤمنين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واختم بأحسن ختام زادنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشد الجميل يا أرحم الراحمين يا الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صل على المسلمين
الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.